Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Indonesia sendiri, ya. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita tahu pada saat proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki kepala pemerintah dan sistem administrasi wilayah yang lainnya. Nah, oleh karena itu, para pemimpin segera membentuk lembaga pemerintahan yang dikumandangkan oleh PPKI. Nah, dari hasil keputusan PPKI sendiri ada beberapa nih. Yang pertama ada pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua ada pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, waktu itu pemilihan presidennya yaitu Soekarno dan Hatta ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia secara aklamasi dalam musyawarah untuk mufakat dan rangku kebangsaan Indonesia Raya mengiringi penetapan presiden dan wakil presiden. Selanjutnya ada pembagian wilayah juga. Nah, setelah rapat PKI tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan bagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi di seluruh bekas jajahan Hindia Belanda. Lalu yang keempat ada pembentukan kementerian. Nah, setelah pembagian wilayah ada kementerian. Mr. Ahmad Subarjo melaporkan bahwa hasil rapat panitia kecil yang dipimpin olehnya, yaitu rapat kecil memajukan adalah 13 kementerian pada tanggal 2 September 1945. Nah, ini ya menteri-menterinya, ada diantaranya ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, ada Menteri Keuangan dan lain-lain. Nah, selain itu juga diangkat pula 4 pejabat negara yang mengepalai beberapa negara, antara lain ada Kusuma Atmaja sebagai Mahkamah Agung, ada Gatot sebagai Jaksa Agung, ada Frigodigo sebagai Sekretaris Negara, dan Soekarjo Wiryo Fatnoto sebagai juru bicara negara. Nah, selanjutnya di sini juga ada pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat KNIP. Nah, di sini pada tanggal 22 Agustus 1945 PKI kembali menyelenggarakan rapat pembentukan KNIP, yaitu yang tadi ya, Komite Nasional Indonesia Pusat yang akan menggantikan PPKI. Selanjutnya yaitu pembentukan Kekuatan Pertahanan Keamanan. Nah, pada tanggal 23 Agustus, Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi Badan Keamanan Rakyat atau disebut BKR sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan. Selanjutnya nih, nah setelah tadi terbentuknya proklamasi dalam Indonesia, sekarang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nah, bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama ada secara diplomasi dan yang kedua ada secara fisik atau perjuangan bersenjata. Nah, di sini terlihat ya ada pendatangan hasil perundingan Renville dan suasana pertempuran rakyat Surabaya melawan pasukan sekutu. Oke, kita bahkan bahas dulu yang pertama mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan secara fisik. Yang pertama ada insiden Hotel Yamato, yaitu peristiwa perobekan warna biru pada bendera Belanda yang berkibar di Hotel Yamato pada tanggal 1 September 1945. Lalu yang kedua ada pertempuran Surabaya ya, yang kita tahu sebagai Hari Pahlawan juga ya, 10 November 1945, tentang pertempuran tentara dan misi Lopro kemerdekaan Indonesia dengan tentara Britania Rakyat India Britania. Nah, dan yang kita tahu yaitu Bung Tomo bernama asli Sutomo. Nah, dia disebut tokoh terkenal sebagai orator yang mampu membangkitkan semangat rakyat Surabaya untuk berjuang melawan sekutu. Selanjutnya, lalu yang ketiga ada pertempuran 5 hari di Semarang, yaitu serangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang di Semarang terjadi pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Dan yang keempat ada pertempuran Ambarawa, yaitu peristiwa perlawanan rakyat Indonesia terhadap tentara sekutu yang terjadi di Ambarawa dan terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Selanjutnya nih, ada juga peristiwa Bandung Lautan Api.
Bandung Lautan Api yaitu peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Lalu selanjutnya ada pertempuran Medan Area, yaitu sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap sekutu yang terjadi di Medan, yaitu pada tanggal 9 Oktober 1945. Dan selanjutnya ada pertempuran Puputan Margarana, yaitu terjadi pada 20 November 1146 yang merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda dalam masa Perang Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Lalu yang ke-8 ada serangan umum 1 Maret. Nah, otomatis pada tanggal 1 Maret 1949 gitu ya. Nah, selesai itu perjuangan pertahanan kemerdekaan secara fisik. Nah, sekarang kalau secara diplomasi, nah ada beberapa nih. Ada pertama perundingan Linggarjati. Nah, ada perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Linggarjati Kuningan. Ini hasil dari perundingan Linggarjatinya ya. Selanjutnya nih, ada perundingan Reviel, perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1147. Nah, ini hasilnya perundingan Revielnya, delegasinya dari Indonesia, Belanda, lalu kesepakatannya misalnya diantaranya itu penghentian menembak, lalu dampaknya bagi Indonesia itu wilayah Indonesia menjadi sempit dan dikelilingi oleh wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda. Itu waktu perundingan itu ya. Lalu selanjutnya ada perundingan Rom-Royan. Itu sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda pada tanggal 14 April 1149. Itu juga isi perundingannya. Selanjutnya ada konversi meja bundar. Nah, sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus hingga 22 November 1949. Nah, selesai anak-anak, itu yang Ibu bahas mengenai terbentuknya negara Indonesia dan cara mempertahankannya seperti apa secara diplomasi dan secara fisik. Selesai, terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Untuk tugasnya silakan kalian catat saja materinya dan persiapkan untuk ujian sekolah ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.